Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, akhir-akhir ini saya sering ditanya oleh teman yang menemui saya yang sedang ketemu. Pertanyaannya itu sederhana. Pak Imam, umurnya sudah berapa? Ya, karena umur kan bisa dijawab dengan jelas. Saya bilang 72 tahun berjalan. Saya ini sudah 72 tahun. Mungkin di sini saya yang paling tua. Lalu kemudian bertanya, kok masih sehat? Ya, saya masih sehat. Saya masih kuat. 2 tahun yang lalu sebelum COVID itu ke Kolombia, saya bilang. Ke Kolombia itu di Amerika Latin itu harus berjalan di pesawat saja itu 36 jam. Bayangkan, dalam perjalanan 36 jam, saya masih kuat. Sebelum itu pernah ke Rusia itu 14 jam. Pernah saya ke Rusia itu suhu itu 20 derajat minus. Jadi seperti di dalam kulkas, mana-mana itu salju. Tapi saya masih kuat, tak bilang begitu. Jadi banyak orang bayangkan saya ini alhamdulillah dikaruniai usia dan juga kesehatan. Lalu orang bertanya, kuncinya itu apa? Gitu kan? Biasanya kan tanyanya kuncinya itu, bukan pintunya. Ya ditanya bukan pintunya, tapi kuncinya apa? Gitu kan? Lah kalau yang ditanya kuncinya itu ya tidak gampang. Apa ya kunci saya itu? Saya jawab, saya selalu merasa berada di rumah. Jadi saya jawab bahwa saya ini selalu merasa berada di rumah. Di rumah itulah yang menjadikan hati itu tenang sebetulnya. Di rumah itu menjadikan hati tenang. Hanya memang kalau dalam konsep agama kita ini terdiri atas jasmani dan ruhani. Jasmani itu yang kelihatan ini. Pak Markus, Mas Mbah Wiro itu kan kelihatan. Itu Pak Wandoyo, Pak Iwan, itu yang kelihatan itu sebetulnya hanya jasmaninya aja. Tapi di dalam jasmani itu ada ruhani. Ruhani itu ruh. Yang dalam Al-Quran surat As-Sajdah itu ditiupkannya ruh. Itu ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Ditiupkan roh itu
pada saat kita umur 4 bulan 10 hari Nabi itu. Tapi ditiupkannya ruh itu dinyatakan, dikabarkan dalam Al-Quran itu sedemikian jelas. Itulah ruhani. Dan itulah sebetulnya yang justru pokok. Ruhani itu yang pokok sebetulnya itu. Yang pokok itu yang ruhani itu. Kalau ruhaninya itu sudah pergi, sudah pulang, sudah kembali, maka tubuhnya itu tidak ada gunanya apa-apa. Itu ruhani kita ini begitu penting. Walaupun masih muda, umur 40 tahun, 50 tahun, ditinggalkan oleh ruhaninya, maka tubuhnya ini harus dibawa ke kuburan, dimakamkan. Kalau Pak Markus kemarin bercerita tentang niat, yang niat itu adalah yang ada di dalam dada itu, yang ruh itu sebetulnya itu. Ruh, ruhani kita ini yang menyengaja itu ruhaninya itu. Lah ternyata Ibu dan Bapak-bapak sekalian, kedua hal itu ada rumahnya gitu. Jasmani juga ada rumah, ruhani juga ada rumah. Kalau jasmani, rumah kita ini membuat sendiri-sendiri. Kalau jasmani, rumah kita ini itu membuat sendiri-sendiri. Saya membuat rumah, Pak Iwan membuat rumah, Pak Mujiono ini yang buat rumah, Mas Haryanto punya rumah, sendiri-sendiri buat rumah. Itu jasmani sebetulnya. Tapi rumah jasmani itu juga penting. Karena rumah saya katakan penting. Kalau ruhani kita tidak perlu membuat rumah. Rumah ruhani itu dibuatkan oleh Allah sebetulnya. Kalau itu rumah ruhani. Dari mana tahu? Itu di Quran Ali Imran ayat 96-97. Inna awwala baiti wudhi alin nasi lalladzi bibakata mubarakat wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man takhalahu kana amin. Diterangkan oleh Allah bahwa yang pertama-tama kali rumah saya nyatakan untuk seluruh umat manusia itu adalah dibakah, yang diberakai. Di dalamnya ada tanda-tanda. Bayyinatun ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim. Di antaranya itu adalah maqam Ibrahim. Siapa saja yang masuk ke rumah itu maka aman. Wa man dakhalahu kana aman. Ini dalam pengertian ruhani itu. Rumah ruhani. Ada rumah jasmani yang kita buat sendiri-sendiri. Nah, siapa yang berada di rumah ini tenang. Coba Bapak rasakan, ibu-ibu rasakan sendiri. Kalau di rumah kan tenang, damai. Apalagi genep. Genep maksud saya suami istri, anak-anak yang biasa di rumah itu genep. Kalau tidak genep juga tidak damai, tidak tenang. Misalnya suaminya sudah seminggu pergi, tidak jelas. Istrinya pergi, tidak jelas. Anaknya yang satu kemarin datang, yang satu tidak jelas. Itu sudah seminggu, yang lain tidak ada, itu bisa. Itu rumah. Rumah itu menjadi, makanya kalau akan ada orang yang rumah tangga itu diterangkan sakinah, mawaddah, warahmah, akan damai, rukun dan tentram.
Itu ketika mau keluarga itu. Nah, kalau kita tidak di rumah, pergi lalu kemudian tidak pamit, pergi tidak pamit saja, pergi tidak pamit, padahal jelas, maka disebut minggat. Kan jelek, minggat. Lalu gimana? Babung. Nah, babung. Orang meninggalkan rumah itu kan babung. Hidupnya gimana? Gelandangan. Minggat, babung, gelandangan. Ini kan jelek itu. Siapa yang mau hidup gelandangan? Tidak ada yang mau. Gelandangan, babung. Mbah Wiro kemana itu? Orang itu babungan. Kan jelek itu babungan. Gelandangan. Tidak ada yang membanggakan. Aku punya saudara 4, yang 2 babung, yang 1 gelandangan, yang 1 minggat. Tidak jelas, tidak banggakan, memalukan gitu loh, jelek gitu. Liar. Yang tidak terikat dengan rumah itu liar. Padahal apa saja yang disebut liar itu jelek. Misalnya ada kucing liar, nah, akhirnya oleh Mbak Biro dikasih makan, itu kan akan tidak liar itu. Kalau liar kan ganggu itu. Iya, kucing alasan, anjing liar, babi liar, kuda liar, itu kan ganggu. Rumput liar saja itu didelok moto sepet, itu kan. Rumput liar, rumput yang tidak diatur. Coba kalau yang diatur kayak taman kan bagus tuh. Kalau tidak diatur, nyepeti moto itu. Apalagi manusia liar. Manusia liar itu lalu tidak enak. Dilihat orang juga tidak enak. Coba lihat pang itu. Anak-anak pang di perempatan jalan itu. Yang rambutnya tidak karu-karuan, tidak duwe pangkat, gaya pangkat dewe, tutup botol itu diletakkan ini. Lalu ditindii, yang ditindii tidak aja kupingnya, lambi-lambi ini ditindii, irung-irungnya ditindii, itu liar itu. Ya itulah liar itu liar. Makanya jangan menjadi manusia liar, harus ada rumah. Tapi itu jasmani, Bapak sekalian. Yang saya ceritakan ini baru jasmani saja itu tidak bagus. Tapi kita juga harus ada di rumah itu. Nah, kita tadi ngomong manusia itu jasmani, ruhani. Lah rumah ruhani itu tadi saya katakan dibuatkan oleh Allah. Di mana? Tiba kata mubarakan wa udalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Itu rumah untuk seluruh umat manusia itu di situ. Secara ruhani. Maka lalu kita juga harus selalu di rumah itu. Bagaimana kita berada di rumah ruhani? Karena ruhani itu tidak fisik. Ruhani itu ruh yang ada di dalam hati. Maka caranya kita di situ ingatan kita itu harus selalu di situ. Tapi juga berat kalau ingatan kita itu selalu di situ. Paling tidak itu waktu sholat itu harus merasa di situ. Paling tidak waktu sholat kita harus berada di situ, berada di rumah. Itu waktu sholat. Hanya sayangnya waktu sholat saja juga susah. Ketika Allahu Akbar itu kan, kemana-mana. Mas Rofik ingat ngulang ngajar bahasa Arab ke kampus, ngajarkan anaknya yang 1 rewel itu.
Mbah Wiro juga begitu Allahu Akbar. Yang kau tadi tidak ingat itu menjadi ingat kabeh. Kunci hilang aja loh menjadi ingat coba. Kunci hilang ya diingat. Itu sebetulnya tidak boleh. Dalam sholat itu tidak boleh. Selama 5 menit ketika sholat itu kita itu harus berada di rumah itu. Kalau kita tidak ada di situ, maka di Quran dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti. Tidaklah sholat di tempat itu illa bukaan wa tasdiyah, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Beri orang siul-siul. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ingat azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatkan? Karena katanya nyembah Allah, tapi kok lalu pikirannya ngurus memean, jemuran, nyampurni Allah dengan jemuran, dengan kegiatan kampus, dengan kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Lah, 5 menit itu paling tidak. 5 menit itu waktu kita sholat itu, tapi jangan dikira ini gampang, ini juga sulit. Tapi lalu di Quran dikatakan wa ij'alna baita masabata linnas wa amna wa takhitu mim maqami Ibrahima musalla. Jadi itu tempat pulang pergi, tempat itu. Kita di situ pergi lagi. Memang lincah banget ini ingatan ini. Datang lagi situ, ingat lagi, balik lagi, masa batalina siwa amna, tempat pulang pergi. Nah, ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita bisa berada di rumah fisik itu jelas, dan di rumah ruhani itu jelas. Rumah ruhani ya gak jelas, ketika sholat. Syukur kalau itu di rumah rohani, apalagi lalu tahu siapa yang di rumah rohani itu. Yang di rumah rohani itu siapa? Gitu ya. Itulah ibu bapak sekalian, sebetulnya Rasulullah itu ada di situ sebetulnya. Karena itulah lalu kemudian ketika kita sholat menyembah Allah itu, menghadapnya di situ. Orang seluruh dunia ini kalau sholat harus menghadap ke tempat itu. Orang Malaysia, Singapura, Indonesia menghadap ke barat. Orang Rusia menghadap selatan. Orang Yaman, orang Sudan menghadap ke utara. Orang Eropa menghadap ke satu titik itu. Menghadap ke satu titik ini sebetulnya itu. Menghadap ke rumah. Berada di rumah. Maka insya Allah saya kok ngatakan Rasulullah di situ. Nah, di Quran dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khilu bihadzal balad. Bahwa engkau ya Rasulullah masih di tempat, berada di tempat yang mulia ini. Wa walidi wa ma walad, itu kan. Demi ayah dan anak. Nah, ini diterangkan nanti demi anak dan ayah itu apa sebetulnya itu. Dan bahkan kalau kita itu berdoa, kita berdoa itu juga begitu. Qad narota qaluba wajhaka fis sama falan waliyanaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Aku lihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Tidak melangit. Kalau mengadahkan wajah ke langit, ke atas, orang seringkali kan katakan tergantung yang di atas. Dikiranya itu benar, tergantung pada yang di atas. Kalau yang di atas, betapa banyaknya yang di atas. Atasnya orang Indonesia ke sana. Atasnya orang Amerika tidak ke sana, tapi ke sana. Atasnya kan menghadap sana, bang, itu wali aneh, dunia itu bundar. Atasnya sana, kan begitu.
Maka lalu kemudian fawali wajhaka satral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke masjidil haram. Itu jelas banget. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliyannaka kiblatan tardoha. Maka palingkan wajahmu ke kiblat yang kau ridhoi. Kiblat yang kamu ridhoi di mana? Fawali wajhaka satral masjidil haram, masjidil haram. Jadi kita, kalau kita ini ibu bapak merasa ada selalu di rumah, ya tentu kalau kerja jadi dosen ya pergi, kalau yang tani ke sawah, kalau dagang ke pasar. Tapi di rumah jasmani ini, rumah rohani setidak-tidaknya itu dalam waktu sholat itu ada di situ ingatan kita ini. Makanya sebelum kita itu mengangkat tangan takbiratul ihram itu kan, Mas Haryanto itu agak lama sedikit, itu kan noto hati sebetulnya kan. Mas Robek sebelum Allahu Akbar itu noto hati, merasa berada di tempat itu, menghadap di situ, hatinya di situ. Baru Allahu Akbar. Nah, di sini ibu bapak sekalian, secara jasmani kita di rumah, secara ruhani kita juga di rumah. Tatkala jasmani dan ruhani itu ada di rumah, tidak liar kan? Mungkin secara jasmani kita tidak liar, tetapi secara ruhani kalau kita tidak pernah di situ liar sebetulnya. Dan kalau liar diomongi ya angel, ning apa itu, ning YouTube kayak wis angel gitu kan biasanya itu wis angel itu karena memang wong liar kok wis angel itu toto wis angel gitu kan, karena memang liar. Makanya ibu dan bapak sekalian, kalau bulan puasa ini kita merasa berada di situ, bulan puasa itu merasa ada di situ, nanti kan terasa kedamaian. Al-Qur'annya mengatakan begitu, gitu kan. Tapi lalu kemudian kalau memang itu meragukan, coba dirasakan aja. Agama itu kan urusan hati, rasa. Coba dirasakan tatkala kita selalu berada di rumah. Nanti tidak lalu kemudian damai, tenang. Dan kalau itu tenang, maka ya, agama itu memang menenangkan hati. Hati menjadi tenang. Kenapa? Karena secara jasmani dan ruhani, kita selalu ada di rumah. Untuk ketenangan batin itu tidak bisa lalu sekolah suwe-suwe gitu kan. Lek wis S1, S2, S3 gitu lalu kemudian hati ini tenang. Tidak ada urusan. Ketenangan batin itu tidak ada urusan dengan sekolahan, dengan jabatan, dengan pangkat, tidak ada. Kita bisa merasakan semua kalau kita berhasil merasa berada di rumah. Dan rumah ibu itu menjadi tenang itu tidak lalu kemudian gedenya, indahnya, bukan kok. Rumah yang kita buat sendiri itu tidak mesti kalau rumahnya sempit lalu kemudian menjadi sempit, artinya enggak. Itu ada di dalam hati sini. Rumahnya gede, artinya sempit ya sempit. Rumah kecilik artinya luas ya jadi luas gitu kan. Itu di hati. Nah, ibu dan bapak sekalian, kalau puasa, bulan puasa ini, hati kita itu selalu ingat. Nah, biasanya orang bertanya, gimana Pak? Kalau kita belum pernah umroh, belum pernah haji, kita ini kan sehari-hari juga belum pernah haji ya, ngadep kiblat ya ke barat. Masa lalu durung umroh lalu kemudian sholat ngadep sakarepe dhewe gitu kan. Kan juga enggak, ngadepe kan juga sana. Apalagi sekarang gambar-gambar sudah banyak. Foto-foto sudah banyak, video-video sudah banyak bisa kita saksikan, televisi macam-macam itu tahu tempat itu.
Itulah ibu dan bapak sekalian, kedamaian itu ternyata ada kaitannya dengan rumah. Dan kalau hati kita, batin kita itu menjadi damai, maka hidup kita itu lalu menjadi enak. Insya Allah penyakit-penyakit itu juga tidak kerasan pada diri kita ini. Karena apa? Karena kita memperoleh kedamaian baik jasmani dan rohani. Disitulah sesungguhnya agama mengajarkan kepada kita agar kita itu hidup di dunia hasanah dan juga di akhirat juga damai. Wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah ibu dan bapak sekalian, ajakan renungan saya pada pagi hari ini. Saya mengingatkan tentang betapa pentingnya rumah, baik rumah jasmani dan rumah ruhani dan rumah jasmani. Memang kita ini berasal dari, terdiri atas dua unsur ini dan ternyata ditunjukin oleh Allah masing-masing rumah itu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil ahwal wal afat wa taqdilana biham jamil hajat wa tutayiruna biha innaka ala darajat wa tuballighuna min as-ghayat min jami'il khairat bil khayat wa ba'dal mamat.